Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya nggak sendirian untuk kuliah topik ke-7 kita sebelum UTS ya, ketemuan terakhir sebelum UTS tentang kesehatan anak. Nah, kenalin, ini namanya, siapa namanya? Ayah. Namanya Raya ya. Nah, ini tadi sebelum mau bikin video dia katanya mau ikut bikin video. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi kita akan membahas tentang kesehatan anak. Kesehatan anak ini nanti ada tiga poin. Yang pertama adalah ciri-ciri anak sehat. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi gangguan kesehatan anak. Dan yang ketiga adalah upaya pemeliharaan kesehatan anak. Oke ya. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya mau tahu nih. Belum saya slideshow ya. Kira-kira kalian tahu nggak sih mengapa anak harus sehat? Nah, kenapa sih kita harus mengupayakan kesehatan si anak ini? Nah, kenapa? Ayo, silahkan jawab di kolom komentar ya. Nanti saya lihat sesuatu. Jangan lupa cantumkan kelasnya, biar saya nggak susah ngelihatnya ya. Oke, selanjutnya capaian mahasiswa kali ini adalah ya tadi ya, ciri-ciri anak sehat. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan atau mengidentifikasi gangguan kesehatan anak. Kemudian menjelaskan upaya pemeliharaan kesehatan anak. Nah, apa saja ciri-ciri anak sehat? Kecilin dulu ya, ini ya. Iya. Nah, ciri-ciri anak sehat menurut Depkes atau Departemen Kesehatan atau Kemenkes ya sekarang, Kemenkes RI itu ada 9. Yang pertama, memiliki nafsu makan yang baik. Ya enggak, Nak? Iya. Raya makan semuanya. Iya. Iya. Nasi, sayur, buah, es jus mau, jus jambu. Mau, apapun dia suka. Nah, yang kedua adalah memiliki pertumbuhan badan yang baik. Berarti yang kemarin kita pelajari juga ya, itu ciri-ciri fisiknya. Salah satunya adalah berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, kemudian apa lagi? Apa lagi ya? Es krim, lingkar lengan dan lain sebagainya. Nah, pertumbuhan badannya tuh sesuai trackingnya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki perkembangan sesuai dengan usianya. Misal, kalian sudah tahu pertumbuhan dan perkembangan tuh bedanya apa. Nah, kalau yang perkembangan berarti dia yang tidak bisa diukur dengan meteran ya. Nah, itu harus sesuai dengan usianya. Pedomannya bisa kalian lihat juga di pedoman anak usia dini ya, perkembangan anak usia dini. Kemudian yang keempat, aktif, lincah, dan ceria. Cerianya gimana ya cerianya? Ceria, gitu, ceria. Aktif, lincah, dan ceria. Kemudian yang kelima adalah memiliki mata yang bersinar dan berbinar. Bersih dan bersinar ya. Mana matanya sayang? Mana matanya? Itu. Dia matanya bersih dan bersinar. Oke ya. Selanjutnya, ciri-ciri yang keenam masih menurut Kemenkes RI ya, adalah memiliki bibir dan lidah tampak segar. Bibirnya mana ya? Bibirnya mana bibirnya? Gitu. Buku tuh leher, ini bibir. Tuh, lidahnya mana? Oke ya, lidah tampak segar. Maksudnya ya warnanya pink, nggak warnanya pucat atau hitam ya. Kemudian memiliki pernafasan yang tidak bau. Oh, apa yang jatuh? Diambil dulu yang jatuh. Pernafasannya kalau anak kecil itu dia masih netral ya, tidak ada bau. Misalkan bau wangi pun juga kadang kalau misalkan dia makan makanan yang berbau wangi. Tapi kalau misalkan dia nggak makan makanan berbau wangi, biasanya dia tidak akan memiliki bau mulut. Selanjutnya yang ke-8 adalah memiliki kulit kepala dan rambut yang bersih. Tuh, kulit kepala. Ini tuh kulit kepala. Terus rambut itu ini, ya kan? Bersih, dia tidak ada merah-merahnya. Maksudnya yang ujung-ujungnya bercabang tuh nggak ada. Itu juga menandakan anak-anak tuh tidak sehat ya. Kemudian mudah menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi dia
happy di lingkungannya. Are you happy, Raya? Raya happy tuh, dia happy sama lingkungan sekitarnya. Kalaupun kenal sama orang baru ya dia mungkin agak malu-malu sedikit, itu nggak apa-apa. Yang penting setelah itu dia bisa menyesuaikan diri. Nah, secara umum ya, ciri anak sehat yang menurut 3 aspek ini yaitu fisik, psikis, dan sosial. Kalau yang fisik itu tadi ditandai dengan sehatnya badan dan pertumbuhan jasmani yang normal ya. Perlu diingat bahwa indeks massa tubuhnya itu harus sesuai dengan usianya. Dia nggak boleh underweight atau overweight, jadi harus normal. Kemudian secara psikis atau kejiwaannya itu berkembang secara wajar. Pikiran bertambah cerdas, perasaan bertambah peka, kemauan bersosialisasinya baik. Responsif jika diajak bicara. Ini contohnya ya, dia responsif jika diajak bicara. Bentar. Aduh. Oke, selanjutnya adalah sosialnya. Sosialnya itu ya dia bersosialisasi dengan lingkungannya ya kan. Psikis itu kejiwaan, fisik itu fisiknya, sosial itu soft skillnya dia ya, sosial. Anak tampak aktif, gesit, dan gembira serta mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya dia mau berbagi bersama temannya, misalkan dia punya mainan atau apa gitu, dia masih mau berbagi dengan temannya meskipun nanti suatu saat dia akan ambil balik lagi ya nggak masalah, itu namanya dia ada rasa kepemilikan. Tapi kalau misalkan dia nggak mau sama sekali, nah itu yang bermasalah. Ada apa nih kira-kira kesehatan psikososialnya? Nah, apa saja setelah kita ngobrolin tentang ciri-ciri anak yang sehat tadi, 9 dari Kemenkes, kemudian 3 dari menurut aspeknya, kita akan ngobrol tentang gangguan kesehatan si anak. Ada banyak ya gangguan kesehatan si anak, tapi yang sering ada 7 ini. Yang pertama adalah dia kekurangan zat besi. Dimana kalau dia kekurangan zat besi, dia akan letih, lesu gitu kan. Kayak orang anemia itu. Jadi dia juga mudah marah, dia juga agak agresif. Terus ya hal-hal lain yang menyangkut dengan zat besi, dia jika kurang, maka ya dia akan mengalami gangguan kesehatan. Oke. Zat besi ini didapat dari mana sih? Ya kita sudah mempelajari bahwa zat besi itu selain bisa didapatkan dari sayuran, misalkan dari bayam, terus kemudian dari kangkung, dia juga bisa didapatkan dari daging-dagingan. Ya maksudnya daging beneran ya, kayak daging sapi, hati ayam, dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua adalah berat badan atau gizi ya, masalah gizi, gangguan kesehatan berkaitan dengan gizi, yaitu obesitas atau gizi buruk. Kalau obesitas berarti dia kelebihan berat badan, dan nah yang gizi buruk ini dia kekurangan berat badan. Ya kan kita sudah membahas ini ya lebih rinci di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang ketiga adalah salesma. Salesma ini nama lain dari pilek atau flu, ya kan? Nah, ini sering terjadi banget ke anak-anak, apalagi di bawah usia 5 tahun, karena mereka juga belum punya imunitas yang baik kayak orang dewasa gitu ya. Imunnya masih. Kenapa sayang? Oh, apa itu? Oke, jadi salesma ini adalah salah satu penyakit yang paling sering diderita oleh anak-anak. Ini kalau dia di sekolahan, satunya flu, yang lain kena flu. Cara pencegahannya sama kayak mencegah corona ya. Dia harus pakai masker, terutama yang flu ya. Yang flu pertama kali dia harus pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, yang sering cuci tangan. Kamu kenapa? Oke, yang keempat, gangguan kesehatan anak yang paling sering adalah demam. Anak-anak demam itu biasa, apalagi banyak banget penyebabnya. Yang pertama, mungkin dia kena infeksi. Kemudian yang kedua, mungkin dia infeksi virus maupun bakteri ya. Mungkin dia ada setelah imunisasi, itu juga bisa demam karena di situ dimasukkan virus kan. Nah, demam ini sebenarnya nggak apa-apa, itu adalah gejala tubuh untuk melawan si virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, ya kan, tubuh anak-anak. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika demamnya lebih dari 39 derajat Celcius. Jadi
mama-mama di rumah atau guru di sekolah juga perlu memiliki termometer pribadi atau termometer sekolah. It's okay, nggak masalah ya. Nah, itu nanti fungsinya untuk mengetahui apakah suhu tubuh si anak ini normal atau harus memang segera dilarikan ke rumah sakit. Kalau misalkan masih di bawah 39 derajat, itu masih bisa dikompres, masih bisa diupayakan sendiri lah oleh mamanya atau oleh gurunya. Tapi kalau sudah 39 derajat ke atas, itu memang harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Nanti di sana sudah tahu penanganannya seperti apa. Oke, yang selanjutnya sepertinya anak saya bosan. Oke, yang selanjutnya adalah gangguan pencernaan atau gangguan yang ada di dalam sistem pencernaan mereka ya. Yang pertama mungkin dari gigi dulu. Itu mungkin ada yang gigis ya, karena ada yang tumbuh gigi itu bikin nggak nyaman. Terus kemudian ada yang berlubang dan lain sebagainya ya, karena makanannya atau karena dia jarang sikat gigi. Nah, itu sering sekali terjadi pada anak-anak. Jadi kalau ngelihat anak-anak giginya nggak beres, itu ya berarti di situ ada makanan atau pola hidupnya yang kurang baik gitu kan. Kemudian setelah gigi, pencernaan selanjutnya mungkin tenggorokan, dia sakit tenggorokan atau dia sakit diare, sakit perut, dia makannya nggak beres atau makannya sembarangan gitu kan, jajan sembarangan dan lain sebagainya. Itu dapat mengakibatkan gangguan pencernaan yang sering banget terjadi pada anak-anak. Yang keenam adalah kesehatan mental. Kesehatan mental ini maksudnya tadi ya, psikisnya. Jadi kejiwaannya kayak apa? Dia bisa bergaul nggak sama temannya? Dia egois enggak atau dan lain sebagainya lah, gangguan-gangguan secara psikisnya yang nanti juga berakibat ke sosialnya ya terutama. Terus kemudian yang terakhir adalah penyakit kulit. Nah, ini juga biasa dialami oleh anak-anak. Biasanya ada banyak banget ya. Mungkin ada cacar, kemudian ada eksim ya kan, kemudian yang gatel, terus mungkin juga kadang ada yang sampai dia berkudis. Kudis itu diakibatkan skabies, kemudian ada penyakit kulit lainnya lah ya yang bisa menyebabkan anak-anak ini terganggu aktivitasnya dan kesehatannya juga. Oke, Raya ngapain? Sini. Oke ya. Jadi itu tadi adalah 7 gangguan kesehatan pada anak yang sering terjadi. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang kalian lihat, ciri-ciri ini ada nggak? Mereka pernah nggak melakukan? Terus apa penanggulangannya? Nah, ini dia. Kita akan membicarakan tentang penanggulangannya dan pemeliharaan kesehatan anak. Yang pertama adalah makan makanan bergizi. Memperhatikan asupan gizi mengacu pada pedoman gizi seimbang ya kan. Makan makanan bergizi itu mutlak ya. Bagaimanapun dia, ya bismillah lah. Kalau misalkan ada uangnya, kemudian di sekitar rumah juga bisa untuk ditanami atau bagaimana caranya lah ya, itu setidaknya gizi anak itu tercukupi. Kemudian yang kedua adalah membiasakan cuci tangan. Cuci tangan sebelum makan itu sangat dianjurkan karena Islam juga memperhatikan kebersihan seseorang ya. Kalau mau sholat aja ada wudhu, apalagi makan ya kan. Meskipun makan memang sebaiknya pakai tangan. Kemudian setelah BAB juga harus cuci tangan. Sehabis bermain juga harus cuci tangan, bangun tidur juga harus cuci tangan ya. Jadi biasakan dia bersih atau membiasakan cuci tangan. Terlebih lagi kalau dia bisa pakai sabun ya. Tapi anak-anak ini kalau mau pakai sabun harus diawasi orang tuanya. Ya, kayak si Raya ini kalau mau pakai sabun, ya Naya. Main sabunnya lebih lama daripada cuci tangannya. Oke. Lanjut, setelah itu istirahat dan minum yang cukup untuk mengembalikan tenaga serta menormalkan metabolisme tubuhnya. Jadi minumnya juga harus cukup, air putih terutama. Atau misalkan dia kurang gizi, sekalian tuh minum air putih itu bisa diganti dengan minum susu. Kemudian juga bisa minum jus dan lain sebagainya. Yang penting airnya masuk. Istirahat juga nggak lupa ya kan, tidur siang ya Nak ya.
Kemudian yang setelah itu olahraga teratur. Kenapa harus olahraga? Karena anak-anak tuh harus tetap aktif untuk dapat membakar kalori yang dia makan. Jadi dia nggak obesitas, ya kan? Kalau dia hanya nonton TV, main gadget, nonton video YouTube, ya kan? Nonton videonya sendiri, kayak dia sering banget nonton videonya sendiri. Nah itu yang ada adalah menimbun kalori. Kalorinya digunakan untuk pertumbuhan, memang bagus sih. Kalau memang anaknya kurang gizi itu lumayan membantu. Tapi kalau anaknya kelebihan gizi atau overweight atau obesitas sampai gitu, ya berarti berarti dia harus aktivitas fisik. Oke, saya kembali. Nah, yang kelima adalah siap sedia obat-obatan umum. Sediakan obat-obatan umum seperti obat merah, plester, elastoplas ya. Plester elastoplas itu kayak Hansaplast, apalagi Tensoplast dan lain sebagainya. Alkohol 70%, obat penurun panas, obat diare, dan minyak kayu putih terutama. Dan jangan lupa termometer ya. Lanjut, selanjutnya adalah untuk pemeliharaan kesehatan anak, kita harus membawa anak ini ke posyandu sesuai jadwalnya. Nah, membawa anak ke posyandu ini berfungsi untuk memastikan bahwa pertumbuhan gizinya cukup. Nah, selanjutnya adalah membatasi uang saku. Nah, kenapa uang saku ini dianjurkan untuk dibatasi? Karena anak-anak ini kita biasakan dia untuk tahu bahwa semuanya itu harus memakai uang dan memakai usaha. Dia tidak hanya konsumtif terus-menerus, apa-apa beli. Dia juga diajarkan untuk memproduksi makanannya sendiri. Ajak dia menanam, ajak dia berkebun dan lain sebagainya. Kemudian dan dia akan belajar untuk membeli sesuai kebutuhannya saja ya, karena uangnya pun juga terbatas. Selanjutnya yang ke-8 adalah membatasi waktu bermainnya. Meskipun bermain meningkatkan kemampuan sosial ya dan aktivitas tubuh mereka, namun anak harus tetap diminta pulang. Jangan dia dibiarkan terus-menerus, misalkan maghrib udah adzan dia nggak diminta pulang, dia ketiduran di rumah tetangga, kan nggak seru ya. Maksudnya bukan nggak seru bagi dia, tapi nggak seru bagi kita ya kan, juga sama. Jadi memang harus membatasi waktu bermain karena anak juga butuh istirahat. Kemudian yang 9 adalah memberitahukan bahaya jajan sembarangan ya, dengan penjelasan yang sederhana dan mudah dimengerti ya, karena mereka memang imajinasinya masih sangat, maksudnya pikirannya mereka tuh masih literal gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang kamu jangan jajan sembarangan, kalau jajan sembarangan kamu bakal sakit perut. Nah, dia akan ngelihat itu gitu. Kalau aku jajan sembarangan dia bakal sakit perut. Terus nanti kalau misalkan dia nggak sakit perut, nah dia akan bertanya lagi gitu. Nah, bagaimana cara yang sederhana dan mudah dimengerti, yaitu contoh kejadian aja. Misalkan itu dilihatkan beritanya, dia suka jajan ini, suka jajan itu. Terus kemudian dia diare karena jajan sembarangan. Diare itu apa sih Bunda? Diare itu kalau nya tuh encer, sakit perutnya sakit mulus-mulus dan lain sebagainya kayak gitu. Ini sekalian ya. Oke, saya rasa cukup dulu untuk kuliah kali ini. Say dadah. Iya, dadah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.